Debut iQOO di Indonesia ditandai dengan datangnya ponsel flagship iQOO Plus 5G pada Desember 2022. Perjalanan iQOO pun berlanjut setelah dua ponsel baru mengisi portofolio produk mereka. Dua ponsel baru meluncur pada Maret 2023 itu adalah iQOO Z7 dan iQOO Z7X. Yang akan dibahas dalam video ini adalah iQOO Z7 5G. Smartphone tersebut menarik perhatian karena memakai SoC Snapdragon 782G yang merupakan penerus chipset fenomenal Snapdragon 778G. Hal ini menjadi indikasi bahwa iQOO Z7 5G menawarkan performa yang baik. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan iQOO 7Z 5G yang sudah tim Gadget merangkum. Desain iQOO Z7 5G tampaknya terinspirasi dari flagship Vivo X70 Pro. Penampilan bagian belakangnya sederhana dengan modul kamera berbentuk persegi panjang. Dua lensa kamera ditata secara vertikal, sedangkan lampu flash berada di sisi luar modul. Sisi menarik lain dari desain iQOO Z7 5G adalah layarnya sudah mengadopsi gaya punch hole. Artinya, lubang kamera depan ditempatkan di sisi tengah dan tidak menyatu dengan bezel atas. Bagi sebagian orang, model layar tersebut terlihat lebih menarik. Adapun iQOO Z7 5G tersedia dalam dua varian warna, yakni Metallic Blue dan Metallic Grey. Layar yang digunakan iQOO Z7 5G berbasis panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, 1080x2388 pixel. Diagonalnya adalah 6,64 inci yang cukup lebar. Layar tersebut mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Layar HP ini juga diklaim sudah mendukung game mode warna DCI-P3, minim emisi cahaya biru, dan minim kedipan saat disetel pada kecerahan rendah. Layar IPS sang ponsel pun disandingkan dengan speaker stereo alias speaker ganda. Speaker utama ada di sisi bawah, sedangkan speaker sekundernya menyatu dengan earpiece. Dengan speaker ganda, pengalaman yang Anda rasakan saat menonton video dan main game jadi akan lebih mengena. SoC Snapdragon 782G dari Qualcomm yang dipakai di iQOO Z7 5G ini memakai rancang bangun serupa dengan Snapdragon 778G. Hanya saja, clock speed CPU-nya kini ditingkatkan. Satu core Super Cryo 670 Prime di SoC ini punya clock speed 2,7 GHz dari yang semula 2,4 GHz di Snapdragon 778G. 3 core performa Cryo 670 Gold-nya masih sama di 2,2 GHz. Sementara itu, 4 core efisiensi Cryo 670 Silver-nya naik tipis dari 1,8 GHz menjadi 1,9 GHz. SoC ini mendukung jaringan 5G dan punya unit pengolah grafis Adreno 642L. Dalam dapur pacu iQOO Z7 5G, Snapdragon 782G dibantu oleh RAM 8GB dan memori internal 128GB. Pilihan lain yang tersedia adalah RAM 12GB dengan penyimpanan internal 256GB. Terdapat satu kamera fungsional yang ada di belakang iQOO Z7 5G. Kamera itu adalah kamera utama 64 megapiksel dengan bukaan f1.79. Sang kamera utama dilengkapi dengan OIS dan AIS. OIS efektif digunakan untuk meminimalisir guncangan saat memotret dengan shutter speed lama. Fitur ini sangat berguna khusus ketika mengambil gambar di kondisi low light. Sementara itu, AIS berfungsi untuk meredam guncangan ketika merekam video. Adapun kamera utamanya didampingi sensor kedalaman 2 megapiksel dengan bukaan f2.4 untuk membantu foto bokeh. Sementara untuk kamera depan resolusi kameranya ada di angka 16 megapiksel dengan bukaan f2.45. Untuk perekaman video pada kamera utamanya, iQOO Z7 5G sanggup merekam di resolusi 4K 30 fps, sedangkan kamera depan mentok di 1080p 30 fps. iQOO mengklaim baterai 5000 mAh pada ponsel ini dapat bertahan hingga 18,06 jam saat dipakai streaming video. Pada skenario lain seperti main Facebook, ketahanannya mampu mencapai 24,47 jam.
Berdasarkan klaim tersebut, daya tahan baterai iQOO Z7 5G luar biasa. Tak cuma itu, mengecas baterai iQOO Z7 5G juga cepat berkat dukungan fast charging 120 watt. iQOO Z7 5G mendukung konektivitas yang modern, sebut saja jaringan seluler 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Ia juga mendukung NFC multifungsi yang kegunaannya tak cuma untuk transaksi non-tunai. Masih di sektor konektivitas, iQOO Z7 5G tampaknya punya infrared yang jarang dijumpai kecuali Xiaomi. Dengan begitu, ponsel ini dapat menggantikan tugas remote untuk mengoperasikan televisi, AC, dan beragam alat elektronik lainnya. Fitur lain yang kini jarang ditemui di HP kelas menengah dan kelas atas yakni adanya audio jack 3,5 mm. Kehadiran audio jack menjadi solusi bagi mereka yang kurang puas dengan speaker sang ponsel. Headset kabel yang dicolokkan via audio jack memiliki latensi jauh lebih rendah ketimbang TWS. iQOO Z7 5G langsung mengadopsi sistem operasi Android 13 dengan antarmuka Vantage OS 13. Fakta tersebut jadi kabar baik bagi Anda yang menaruh perhatian tinggi pada kebaruan sistem operasi. Maklum, di kelas 4 jutaan masih ada HP keluaran 2023 yang menggunakan Android 12. iQOO juga menjamin HP ini dapat dukungan software selama 3 tahun. Rinciannya adalah peningkatan versi Android sebanyak 2 kali dan pembaruan sistem keamanan hingga tahun ketiga. Berarti iQOO Z7 5G diproyeksikan mencicipi Android 15 dan terus didukung softwarenya sampai tahun 2026. Bobot HP ini lumayan berat karena sudah tembus di angka 201,5 gram. Perihal lain yang perlu Anda ketahui dari iQOO Z7 5G adalah belum punya sertifikasi ketahanan semacam IP54. Oleh sebab itu, tak ada jaminan bahwa ponsel ini akan baik-baik saja saat kemasukan debu atau kena percikan air. Catatan lain yang perlu Anda perhatikan adalah iQOO Z7 5G tak punya kamera pendamping yang layak buat kamera utamanya. Ya, benar saja, ponsel ini tak punya kamera ultrawide maupun kamera tele. Lagi-lagi, hal ini bisa dipahami sebagai strategi iQOO untuk menekan harga jual sang ponsel supaya tak terlalu tinggi. iQOO Z7 5G tak punya slot microSD sebagai solusi untuk menambah kapasitas ruang simpan. Pasalnya, slot dual SIM yang dipakai cuma bisa menampung kartu SIM. Hal ini mesti jadi perhatian Anda, terlebih jika Anda hendak membeli varian RAM 8/128GB. Pastikan terlebih dahulu apakah memori internal 128GB cukup untuk Anda. Jika tidak, sangat disarankan untuk mengambil varian RAM 12/256GB. Varian yang lebih mahal itu merupakan pilihan aman bagi Anda yang hobi menyimpan foto, video, dan mengoleksi banyak aplikasi serta game. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komputer terbaik dari Gadget Me.